Di awal perjumpaan kali ini, kami mau sedikit menyoroti tim Liga Malaysia Johor Darul Takzim yang melepas 3 pemainnya ke tim Liga 1, yaitu Moussa Sidibé ke Persis Solo, Junior Esdal ke Dewa United, dan Levi Madinda ke Persib Bandung. Nah, kenapa kok JDT ini melepas para pemain ini dengan status pinjaman dan juga status resmi ya? Di Liga Malaysia, setiap klub ini boleh memiliki 8 pemain asing, tapi cuma 5 yang boleh main dalam satu laga. Untuk tim sekelas JDT tentu sangat ketat. Pemain loyo dikit ya habis dia dibuang. Sebab JDT ini nggak menentukan sikap apapun. Yang penting pemain ini fisiknya kuat. Si DB ini kurang bagus apa di JDT? Dia andalan di JDT. Cuma gara-garanya adalah dia ini telat datang latihan saja. Terus si DB ini didenda oleh klub sebesar 2 juta rupiah. Dan itu terulang terus. Cuma telat latihan loh ya, dan akhirnya ini si DB ini nggak kepake lagi di JDT dan dipinjamkan ke beberapa klub di Liga Malaysia. Dan akhirnya si DB nggak betah dan milih hengkang dari JDT. Tapi ketika dia hengkang dari JDT ke Persis Solo, malah tampil bagus di Persis Solo. Kenapa demikian? Sebab dia ini sudah terbiasa latihan keras di JDT. Lalu Junior Esdal di Dewa United, punya caps 17 kali di timnas Malaysia, tapi justru dipinjamkan ke Dewa United. Padahal dia ini pemain bagus loh di JDT, tapi lantaran JDT ini nggak kompromi, lu main jelek ya lu harus nyingkir. Kita nggak butuh pemain yang loyo, gitu kata JDT. Ya udah, akhirnya dia pun dipinjamkan. Begitu juga dengan Levi Madinda, direkrut dari Sabah FC oleh JDT lantaran bagus mainnya di Sabah FC. Tapi di JDT, Levi kalah saingan dengan pemain asing lain, bahkan dengan pemain lokal. Ya udah, akhirnya dipinjamkanlah ke tim lain. Dan sekarang dipinjamkan lagi ke Persib Bandung. Di Persib pun, Levi belum juga berangkat. Bukannya berangkat dari Malaysia, malah pulang dulu ke Gabon. Inilah yang membuat JDT ini nggak suka dengan pemain yang malas-malasan. Sebab target JDT ini jelas, mereka ingin jadi tim nomor 1 di Malaysia dan tim nomor 1 di ASEAN. Untuk itu, JDT ini menerapkan sistem atau peraturan yang sangat ketat. Makanya untuk ukuran Liga Indonesia, 3 pemain JDT ini tuh ya luar biasa. Tapi untuk ukuran JDT, mereka nggak lebih dari pemain loyo. Inilah yang membedakan klub Liga Indonesia dengan klub Liga luar. Di Liga luar gaji kecil tapi main seperti kerja rodi. Di Indonesia gaji gede main seenaknya. Kita ambil contoh Marcelino Ferdinand di Liga Belgia. Ini tim Liga 2 loh ya, tapi itu katanya sih peraturannya ketatnya minta ampun. Lino aja cuma bisa istirahat 4-5 jam, nggak boleh keluyuran. Di Indo mah habis main, mau menang mau kalah, pemain bisa dikasih waktu luang 3-4 jam. Bahkan kalau menang atau dan main di kandang, habis main banyak pemain itu malah justru dugem. Gimana nggak loyo staminanya? Makanya kalau kata Christian Rontini, backnya Persita Tangerang, liga kita ini lebih bagus dibanding Liga Malaysia. Bukan soal kualitasnya, tapi lebih bagus buat dia, buat pemain. Karena pemain lebih bisa memiliki kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Rihatpot kembali menyapa Anda, tentunya dengan berbagai berita seputar Liga Indonesia. Oke, hari ini saya menggunakan jersey wasit. Kenapa saya menggunakan jersey wasit? Karena ini sebagai simbol bela sungkawa atas kinerja wasit kita sejauh ini di Liga 1. Begitu banyak kontroversi wasit, tapi belum ada pun satu tindakan tegas dari Komdis PSSI wasitnya ya, tentang kinerja wasit. Bahkan belum ada satupun berita tentang wasit-wasit ini mendapat sanksi apa dari ketua komite wasit. Maka dari itu kami bela sungkawa dengan kinerja dari para perwasitan Indonesia. Katanya ini wasit-wasit seleksi, tapi apa buktinya? Malah lebih hancur. Bahkan kejadian yang di depan mata pun mereka tidak mengetahuinya dengan alasan tidak melihat atau apa. Bahkan ini pun dibelain sama ketua komite wasitnya. Jadi kami sengaja memakai baju wasit tanpa ada badge PSSI karena sebagai bela sungkawa atas matinya kinerja wasit Indonesia. Oke, selain berita tadi yang udah kami sampaikan di awal, kita pun masih memiliki beberapa berita lain di Liga 1. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semuanya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Rihatpot selengkapnya.
PSSI resmi menunjuk Frank Wormuth sebagai Direktur Teknik PSSI yang baru. Pria berusia 62 tahun ini cuma ditrial dulu di PSSI selama 4 bulan, yakni saat timnas U17 lakoni Piala Dunia U17. Selebihnya jika bagus ya dipertahankan, kalau tidak bagus ya dicopot lagi. Wormuth ini sebelumnya menjabat sebagai pelatih kepalanya Groningen di Liga Jerman. Sementara itu, proses seleksi timnas U17 terus berlanjut. Sejauh ini sudah 7 pemain dicoret, yakni 4 pemain keturunan dan 3 pemain lokal. Untuk 3 lokal yang terbaru yang dicoret adalah Muhammad Alfairuz dari PSS Sleman, Dimas Arya dari Persipasi Bekasi, dan Muhammad Gausirowi dari Persib Bandung. Seorang pengamat sepak bola yang juga pendiri Presidium Supporter Indonesia, Sigit Setiawan, mengomentari pernyataan Erick Thohir tentang sanksi pada Komdis PSSI jika Komdis PSSI ini kerjanya tak becus. Menurut Sigit, ini terobosan yang bagus dari Erick Thohir, tapi harus juga disertai dengan tindakan yang konkret. Menurut saya ini effort yang bagus asal konsisten. Perlu ditelaah apakah keputusan atau sanksi itu semata-mata ketidaktahuan Komdis atau faktor non-teknis, ujar Sigit. Ancaman Erick Thohir pada Komdis yang nakal ini sangat baik dan harus konsisten diterapkan jika ada Komdis yang melanggar. Bukan suuzon, hanya mengingatkan saja kasus ini pernah terjadi. Ada oknum ketua Komdis tapi malah menerima suap. Itu bisa dilihat di berita-berita lama di mesin pencari berita, ujar Sigit. Belum lagi trik lama PSSI yang enteng jatuhkan sanksi, tapi begitu ada orang kuat di dalam, sanksi itu mudah dicabut. Silahkan googling pentolan supporter Arema untuk kasus ini. PSSI memang sudah wajah baru, karena itu perlu sentuhan dan penanganan yang baru, ujar Sigit yang kami kutip dari Jawa Post. Nah, ini yang kami maksud ya. Jika ada yang bilang kami ini terlalu menjelekan PSSI dan Erick Thohir, bukan. Kami nggak seujon sama Erick Thohir. Tapi memang faktanya sejauh ini belum ada hal-hal yang Erick Thohir katakan ini yang terbukti. Kenapa demikian? Eto ini di PSSI ini dikelilingi oleh wajah-wajah yang lama dengan kinerja yang lama dan gaya dan sifat yang lama. Kita ambil contoh wasit yang salah. Belum tentu kan laporan wasit salah itu langsung masuk ke Erick Thohir. Wasit ini tuh mereka ini tenang sebab mungkin saja para wasit ini pun ada yang diperintahkan oleh anggota Esko PSSI dengan embel-embel. Tenang, soal laporan ke atasan mas saya yang atur, itu kata oknum Eskonya. Nah, kalau ada masalah, Erick Thohir pasti diskusi dong sama Eskonya, dan si oknum Esko yang melindungi wasit-wasit curang ini pasti gini nih ngomong sama Erick Thohir. Ya wajar Pak Ketum, kan wasit kita juga lagi belajar ke arah yang baik, makanya sedikit demi sedikit kita benahi. Gitu tuh kata Esko. Jadi ya susah selama Erick Thohir nggak bisa milih Esko sendiri. Ya akan gini terus PSSI kita sampai kapanpun. Tapi ya kalau dibiarin terus begini juga lama-lama juga akan terus tambah buruk. Seperti yang terbaru nih terjadi di laga Madura versus Persis Solo. Coba dilihat video ini. Ini kan jelas-jelas handsball dan wasit itu berada di depan mata. Kok bisa-bisanya nggak bilang ada handsball loh, ada pelanggaran loh itu. Itu dapat ilmu wasitnya dari mana coba? Ini kalau diprotes sama media, diprotes sama para wartawan, diprotes sama klub, pasti bilangnya apa? Inilah kenapa kita butuh VAR. Sebab jika tanpa VAR, kita akan sulit ambil keputusan. Gitu pasti ngomongnya. Aduh, capek deh. Dari Persebaya, pentolan bonek Andi Peci secara terang-terangan memberikan tantangan terbuka pada Ketua Komite Ad Hoc Supporter Indonesia Arya Sinulinga untuk debat terbuka tentang supporter dan sepak bola Indonesia. Hal ini dilakukan Andi Peci bukan semata-mata ingin cari ribut, tapi cari jalan keluar bagaimana seharusnya supporter kita. Menurut Andi, jika masalah supporter ini tak segera dibenahi, tentu akan semakin banyak klub yang rugi. Sebab walau bagaimanapun supporter ini nggak bisa dihalangi untuk pergi ke stadion menyaksikan tim kesayangannya. Andi Peci pun ingin tahu seberapa luas pengetahuan Arya Sinulinga tentang supporter Indonesia dan sepak bola Indonesia. Nah, ajakan debat ini sejauh ini belum diterima oleh Arya Sinulinga. Nyari bahan dan ilmu dulu ya Pak Arya. Di sisi lain, para bonek mania berhasil mengumpulkan dana sebesar 25 juta lebih untuk membayar denda Komdis PSSI tentang hukuman sanksi yang dijatuhkan pada Persebaya atas hadirnya supporter Persebaya di laga lawan PSIS.
Ada, entahlah, kami pun no comment kalau soal ini. Ntar kalau dibolehin ada supporter away terus ribut, akhirnya dibanned oleh FIFA sepak bola kita. Sedang rugi kan semuanya. Tapi kalau tetap dilarang terus ya siap-siap aja klub rugi terus tiap minggu. Sebab supporter itu susah dilarang. Gimana buat kalian sob? Dari Persikabo secara mengejutkan mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Singapura Aidil Sarin Shahak. Padahal menurut kami Persikabo musim ini nggak jelek-jelek amat. Bahkan di laga terakhir Persikabo mampu tumbangkan Bayangkara FC dengan skor 1-3. Tapi kami pun nggak tahu apa yang terjadi di tubuh Persikabo hingga akhirnya sang pelatih pun harus lengser. Aidil jadi pelatih ketiga yang harus jadi korban keganasan Liga 1 musim ini. Dari Persib Bandung, tim basket Prawira Bandung menjuarai IBL tahun 2023 ini. Ini tentunya sebuah prestasi yang berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Persib Bandung. Persib justru saat ini terbenam di jurang degradasi. Inilah perbedaan yang mencolok yang terjadi di Persib. Padahal satu pemilik, tapi di sini jelas terlihat kontras perbedaannya. CEO Persib Teddy Cahyono memang sangat fokus pada Prawira. Bahkan di saat Persib Bandung pun tengah bertanding, Teddy lebih memilih mendampingi tim basketnya. Jadi benar jika ada istilah basket nomor 1, bola nomor 2. Inilah yang akhirnya bikin kami ini pusing. Setiap hari ada aja yang nanya, "Bang, cari tahu dong siapa pelatih baru Persib." Lah mana kami tahu. Wong petinggi Persib aja cuma bilang di situs resminya gini nih. Bahkan di antara mereka sudah ada yang kami hubungi untuk bernegosiasi, tapi kita belum memutuskan apa-apa. Nanti kalau sudah ada keputusan, kita pasti umumkan wilujeng sumping, ujar Teddy Cahyono. Nah, udah ngerti dong maksudnya, wong manajemennya aja belum serius gitu kok. Gimana kita mau tahu pasti siapa sosoknya? Kalau ditanya siapa kira-kira, ya kami pun nggak bisa jawab. Wong yang jelas-jelas udah 90% aja ternyata di cancel kok sama pihak Persib. Tapi tenang, usai basket selesai otomatis manajemen Persib ini udah fokus lagi ke bola nih. Ya semoga aja secepatnya bisa dibenahi. Tapi satu hal yang kami ingatkan, meskipun Persib sudah mendapatkan pelatih baru, bukan berarti Persib langsung bisa berubah total loh ya. Karena selain kita tahu dan kita belum tahu siapa dan seperti apa kualitas pelatih ini, kita pun sama-sama tahu sangat susah merubah gaya main Persib jika tetap diisi para pemain yang itu-itu saja. Ya harapannya adalah di jendela transfer nanti Persib benar-benar mau merombak total pasukannya. Sebab ini satu-satunya cara agar Persib bisa berubah total. Kita ke Liga 2. Bursa transfer Liga 2 makin panas. Sejumlah klub Liga 2 sudah mulai negosiasi dengan para pemain, khususnya pemain asing. Yang pertama, Persela Lamongan resmi mendapatkan Silvio Escobar dari Semen Padang. Sementara untuk pemain asing ada nama Matt Legos asal Chili yang kabarnya tengah negosiasi dengan tim asal Lamongan ini. Yang kedua, PSDS Deli Serdang tengah negosiasi dengan dua pemain asing yakni Ryushi Furukawa pemain Jepang berposisi sebagai winger berusia 22 tahun dan Ioran Stefkrek winger asal Belanda berusia 18 tahun. Yang ketiga, Perserang-Serang tengah negosiasi dengan pemain asal Jepang berposisi sebagai winger yakni Masayo Tobari berusia 25 tahun serta pemain asal Pantai Gading yang juga pernah memperkuat Bayangkara FC Guy Herve. Yang keempat, Persipal Palu tengah negosiasi dengan pemain asal Jepang Sogo Umazuma pemain berusia 23 tahun berposisi sebagai gelandang serang. Yang kelima, PSIM Jogja tengah negosiasi dengan mantan penyerang Persikabo dan Barito Putra Alexander Rakic yang saat ini main di Liga 2 Serbia. Rakic kabarnya akan tiba di Indonesia awal bulan Agustus ini. Oke, mungkin itu saja pembahasan sangat singkat kita ya di edisi kali ini karena mungkin waktunya juga agak sedikit mepet karena kami bikin berita cukup singkat. Karena kami masih nunggu nih seperti apa sih tindakan tegas dari Komite Wasit Indonesia. Sebab ya sepak bola kita akan kembali ricuh terus jika faktor utama penyebabnya ini tidak diberesi dulu ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan kontak-kontaknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.